menjelaskan sedikit materi mengenai agresi militer 1. Sebelumnya, apa sih agresi militer itu? Jadi, agresi militer atau operasi produk adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan di Kerjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi kolisionis yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Yang selanjutnya adalah latar belakang dari agresi militer yang akan dibacakan oleh teman saya, Valen. Kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kejadian resmi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia setelah melakukan kemerdekaan adalah perundingan Linggarjati. Lalu bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Suharto Tito, dan juga A.K. Gani. Tujuan utama dari agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, termasuk minyak. Namun, sebagai bentuk untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer Belanda ini sebagai aksi kolisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan juga tentara Australia. Selanjutnya yaitu kronologi agresi militer yang dibacakan oleh teman saya, Dian. Pada tanggal 21 Juli 1947 di tengah malam, pihak Belanda mulai melancarkan aksi mereka yang pertama, yaitu kolisional. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat dan Surabaya untuk mengikuti Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang, dan demikian Belanda mulai menguasai semua pelabuhan di Pulau Jawa. Di Sumatera, perkebunan dan minyak dan batu bara di sekitar Palembang mulai diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dan kebingungan untuk menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan. Pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai aksi kolisional tersebut menggiring Belanda untuk segera menghentikan peperangan terhadap Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia dapat dipenuhi Belanda. Hubungan luar negeri bagi Indonesia juga mengalami kesulitan karena semua pelabuhan mulai dikuasai Belanda, dan secara ekonomis Belanda juga telah menciptakan kesulitan ekonomis bagi rakyat Indonesia. Daerah-daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan luar negeri juga terhambat karena blokade Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil menghancurkan mental dan kekuatan tentara Indonesia yang didukung oleh kekuatan rakyat. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari agresi militer yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya. Tokoh-tokoh agresi militer 1. Jenderal Sudirman, 2. Simon Hendrik Sport, 3. Alvin Sport, 4. Hubertus Van Mook, 5. Sultan Syahrir, 6. Haji Agus Salim. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jihan. Reaksi besar internasional yang mengutuk agresi militer Belanda tersebut segera menjadi pembahasan Dewan Keamanan PBB berkat keberadaan India dan Australia pada 29 Juli 1947. Dewan Keamanan PBB menyebutkan di akhirnya permusuhan antara kedua belah pihak. Tetapi Belanda masih tidak peduli dengan respon kuat dari komunitas internasional. Indonesia juga secara resmi melakukan agresi militer Belanda ke PBB karena melanggar perjanjian internasional, yaitu tujuan dari perjanjian Linggarjati. Nah, selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Zahra. Peristiwa agresi militer ini memiliki dua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yang pertama, dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun. Sebaiknya Indonesia mendapat banyak dukungan dan simpati dari negara-negara di dunia. Yang kedua, beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Yang ketiga,
posisi Indonesia dalam perjanjian internasional semakin kuat. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, melelehkan kekuatan militer Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia menjadi lebih sempit. Yang ketiga, banyak korban dari Indonesia baik tentara maupun masyarakat sipil. Yang keempat, mempengaruhi ekonomi negara. Yang kelima, mengganggu stabilitas politik Indonesia. Baiklah, sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, nama saya Kalisa Putri Berlian. Kenapa daerah-daerah beras jatuh ke dalam tangan Belanda? Terima kasih kepada Kalisa atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya, Valen. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa beras yang menjadi incaran Belanda ya dalam agresi militer Belanda ini? Ya, karena Indonesia selain menghasilkan batu bara dan juga minyak, Indonesia juga menghasilkan beras yang merupakan komoditas pangan utama yang menjadi sumber daya penghasilannya. Jadi ketika Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia, sumber daya alam yang pertama kali diincar adalah beras salah satunya. Jadi itulah mengapa beras juga menjadi incaran Belanda pada agresi militer. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya dari kelompok 5, nama saya Rizky Nati Soleha. Saya mau izin bertanya. Tadi kan jarang nggak jelasin dampak sama Jepang. Dampak apa sih yang diterima sama Indonesia? Apa aja? Dampak apa aja? Ya, Dari segi positif dan juga negatif? Enggak, berdampak semuanya. Semuanya. Oke. Yang paling ini ya, paling apa? Berperan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya, Zahra. Kepadanya saya persilakan. Tadi sudah dijelaskan Indonesia memiliki dua dampak, yaitu ada dampak positif dan negatif. Di antaranya dampak positif itu dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun. Sebaliknya, Indonesia mendapat banyak dukungan dan simpati dari negara-negara di dunia. Jadi dengan agresi militer satu itu, Indonesia banyak mendapatkan dukungan dan simpati dari negara-negara lain yang ada di dunia. Yang kedua, beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Yang ketiga, posisi Indonesia dalam perjanjian internasional semakin kuat. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, melelehkan kekuatan militer Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia menjadi lebih sempit. Yang ketiga, banyak korban dari Indonesia, baik tentara maupun masyarakat sipil. Yang keempat, mempengaruhi ekonomi negara. Yang kelima, mengganggu stabilitas politik Indonesia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.